Tom Lembong bilang saya hanya menjalankan perintah jabatan. Kau memang diperintah oleh Presiden Indonesia lewat kebijakan pemerintah untuk kau impor gula. Tapi kebijakan pemerintah Indonesia itu suruh kau impor gula lewat perusahaan BUMN. Perusahaan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia, sesuai dengan kebijakan hukum juga. Tapi kau malah sengaja impor gula lewat perusahaan swasta. Yang jelas-jelas itu sudah melanggar kebijakan pemerintah, melanggar kebijakan hukum. Itu kau sudah lawan hukum dan melawan kebijakan pemerintah yang benar, yang sesuai dengan prosedur. Lapet. Akibat dari Tom Lembong menyalahgunakan jabatannya, menyalahgunakan kekuasaannya ini, akhirnya negara mengalami kerugian 194 miliar. Bahkan Tom Lembong pun membayar secara berlebihan, mengeluarkan anggaran secara berlebihan. Akibat dari Tom membayar lebih di perusahaan swasta, akhirnya Tom memperkaya orang-orang ini. Ini loh nama-nama orang yang sudah jelas. Nama-nama orang dan perusahaannya yang mendapatkan bagian sudah jelas loh. Dan kalian masih anggap Tom tidak salah hanya karena Tom tidak mendapatkan aliran dana secara langsung. Di sini ini Tom Lembong mainnya cantik, Cuk. Kalau istilah umumnya ini Tom Lembong menggunakan teknik pencucian uang. Kemarin dan hari ini memang Tom Lembong belum mendapatkan bagian. Tidak mungkin di masa depan mendatang, mungkin 4 atau 5 tahun lagi Tom Lembong tidak mendapatkan bagian, pekok. Tidak mungkin orang sepintar Tom Lembong itu mau melakukan tindakan yang melanggar hukum, mau melakukan tindakan yang jelas-jelas bisa membuat dia masuk penjara, tindakan yang jelas-jelas bisa membahayakan reputasinya sebagai orang politik. Kalau tidak ada keuntungan di masa mendatang, Tom Lembong tidak akan melakukan itu. Jangan terlalu polos-polos amat pemikirannya, woi. Ini politik, Jo. Ini politik, bukan agama, supaya bisa berpikiran baik terus. Kalian bagaimana mau terima kesalahan yang dilakukan oleh Tom Lembong? Kalian itu hanya fokus ke pembelaan Tom Lembong. Sedangkan akibat dari perbuatan Tom Lembong yang melanggar hukum ini, kalian tidak pedulikan. Tom Lembong tidak punya niat untuk korupsi, untuk memperkaya diri sendiri. Tai. Padahal praktek yang Tom Lembong lakukan sekarang itu praktek pencucian uang. Dapat hasilnya itu nanti 5 atau 6 tahun ke depannya lagi setelah beritanya sudah redup. Perusahaan dan orang-orang yang mendapatkan keuntungan karena Tom Lembong menyalahgunakan kekuasaannya ini sudah sangat jelas terbukti ini. Sudah sangat jelas terbukti ini. Nama-nama orang dan perusahaan pun sudah jelas. Mereka ini yang dapat untung dari pembayaran yang tidak wajar. Kalau kalian cari keadilan untuk membebaskan Tom Lembong, kalian buat perusahaan dan orang-orang ini menyangkal atau menolak tuduhan hakim, agar perusahaan dan orang-orang yang mendapatkan bagian ini bisa mengatakan di hakim bahwa mereka itu sebenarnya tidak bekerja sama dengan Tom Lembong, tidak mendapatkan keuntungan dari Tom Lembong, tidak bekerja sama dengan Tom Lembong. Kalau perusahaan dan orang ini saja mengakui bahwa mereka mendapatkan keuntungan dan terbukti, apalagi yang harus kalian jadiin alasan untuk membela Tom, membenarkan tindakan yang Tom lakukan? Kocak. Rame-rame bikin postingan di media, save Tom Lembong, tai. Teriak-teriak di media, save Tom Lembong, cari keadilan hukum buat Tom Lembong, tai. Sedangkan kalian sendiri saja tidak mengerti apa itu definisi korupsi, asal aja bikin orasi di media, kima. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Suara Rakyat. Suara Rakyat untuk kita semua. Nah, baik teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas ya terkait dengan kasus Tom Lembong ya teman-teman, yang diduga korupsi impor gula. Nah, di sini setelah kita mengetahui semua dan membaca semua berita-berita bahwa Menteri Perdagangan itu divonis ya teman-teman 4,5 tahun penjara teman-teman. Nah, kemudian setelah divonis itu maka banyaklah video-video yang beredar atau statement-statement orang-orang masyarakat yang beredar bahwa Tom Lembong tidak terbukti memperkaya diri sendiri, atau bahkan banyak orang-orang di sana yang membuat video tersebut. Nah, seperti yang saya temukan di video ini, dan ini akan kita tonton ya video teman-teman yang dikomentari oleh Ubu Yadi 98 ya teman-teman. Coba kita dengarkan video dari si TikTokers ini agar kita semua tahu ya teman-teman seperti apa sebenarnya. Karena dari si Ubu Yadi ini mengatakan bahwa jika kasus ini seperti ini bentuknya, maka akan bisa dijadikan contoh oleh calon-calon koruptor lainnya ke depannya seperti itu. Coba kita tonton ya video dari si Ubu Yadi ini. Tom Lembong tidak terbukti memperkaya diri sendiri. Harusnya Tom Lembong bisa bebas. Nyenyenyenye, kima. Kalau yang dianggap tindakan korupsi itu hanya tentang memperkaya diri sendiri, wah bahaya ini. Bisa-bisa semua pejabat Indonesia ini meniru cara korupsi Tom Lembong ini. Karena dianggap tidak memperkaya diri sendiri. Kima, pejabat bisa gampang mengeluarkan anggaran yang besar untuk belanja ke perusahaan swasta, melakukan pencucian uang sesuka hati. Pejabat akan berlomba-lomba mencari perusahaan swasta itu yang bisa diajak kerjasama. Apalagi kalau yang punya perusahaan swasta itu temannya mereka, bisa diajak kong kali kong. Bro, gue terbitkan izin untuk belanja di perusahaan lu ya. Pembayarannya pun akan aku lebihkan. Tapi pembagian uang hasil belanja yang berlebihan ini di perusahaan lu, jangan kita bagi sekarang ya. Pembagian hasilnya itu 4 atau 5 tahun lagi. Kalau pembagian uangnya sekarang bahaya bro, nanti gampang diusut bro. Kita tunggu 4-5 tahun saja ya, setelah aman baru kita bagi hasil ya kan. Tom Lembong. Nah, seperti itu dia pernyataan dari Ubu Yadi. Nah, ada betulnya juga dari pernyataan dari si TikTokers ini ya teman-teman. Nah, baik, tapi seperti biasa kita akan selalu membaca komentar-komentar netizen ya. Seperti apa tanggapannya terkait dengan video ini dan terkait dengan pernyataan Ubu Yadi ini teman-teman. Oke, kita coba lihat komentar teman-teman. Nah, oke. Dari Pahmidasko begini,
Seseorang tidak bisa dihukum hanya karena tidak menjalankan perintah. Misal, disuruh memilih dari BUMN, malah memilih yang swasta. Oke. Supaya seseorang bisa dihukum, ada 4 syarat utama yang semuanya harus terpenuhi. Pertama, orang itu mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Kedua, dia tidak boleh punya alasan penghapus pidana. Ketiga, harus ada perbuatan yang benar melanggar hukum. Acuh serius. Dan keempat, harus ada niat jahat atau kesengajaan untuk melakukan kejahatan atau mens area. Nah, ini ya teman-teman. Kalau ada satu dari syarat ini tidak ada, maka orang itu tidak bisa dipidana. Dalam kasus Tom Lembong tidak ditemukan adanya niat jahat. Dia tidak punya niat buruk untuk sengaja ingin melakukan kejahatan, dalam kurung terlihat selama proses persidangan. Tidak ada niatan Tom Lembong untuk menguntungkan korporasi atau swasta dengan sengaja memilih swasta dengan tujuan agar korupsi tertentu diuntungkan secara tidak sah atau berniat mendapat keuntungan pribadi. Keputusan impor gula yang dia ambil adalah bagian dari tugasnya sebagai Menteri Perdagangan. Nah, seperti itu ya. Keputusan ini dibuat secara terbuka melalui proses resmi, dalam kurung meskipun tidak menjalankan perintah supaya mengambil yang dari BUMN. Nah, ini dia bedanya teman-teman, karena Tom Lembong ini kan memberikan impor gula itu kan ke swasta ya teman-teman, bukan ke BUMN. Nah, terbukti ia juga tidak menerima uang sogokan, tidak ada rekening gendut, dan tidak ada bukti bahwa ia mendapat keuntungan pribadi dari kebijakan itu. Banyak yang bilang Tom tidak mengikuti arahan atau rapat tertentu. Tapi dalam hukum tidak ikut rapat atau tidak jalankan perintah teknis bukan berarti Tapi dalam hukum tidak ikut rapat atau tidak menjalankan perintah teknis bukan berarti langsung bersalah. Menteri punya kewenangan untuk mengambil kebijakan selama masih dalam aturan hukum. Kalau semuanya keputusan menteri yang beda jalur sedikit dianggap pidana, maka semua pejabat negara bisa kena hukum kapan saja. Itu tidak adil dan bisa berbahaya bagi negara. Nah, seperti itu teman-teman pernyataan dari Fahmi Dasko. Kemudian kita lihat dari akun MPM, keanehan kasus Tom Lembong. Di dalam persidangan terungkap bahwa Tom Lembong dianggap memperkaya orang lain karena dia memakai perusahaan swasta, bukan BUMN, untuk impor gula mentah. Kenapa Tom Lembong memakai perusahaan swasta? Karena memang gula mentah yang diambil di perusahaan swasta lebih murah dibandingkan BUMN. Nah, dalam persidangan juga tidak terbukti adanya mens rea. Serta dalam putusan Tom didakwa karena mengutamakan ekonomi kapitalistik dibanding ekonomi Pancasila. Nah, sedangkan ekonomi kapitalistik bukan sesuatu yang salah di dunia bisnis. Bahkan BUMN juga memakai ekonomi kapitalistik. Nah, itu pernyataan dari MPM. Betul juga ya. Nah, kemudian dari akun netizen RM, dari si Anies membela koruptor, kita bisa lihat si kualitasnya rendah banget. Gak kebayang kalau dia jadi presiden, pasti seram banget. Nah, seperti itu teman-teman tanggapan dari ini ya, dari RM itu ya. Nah, belum tentu juga si Pak Aniesnya bisa jadi presiden, karena ya, sekarang kita sudah tahu semua ya, masyarakat itu sudah tahu mana yang dipilih dan sudah pintar-pintar semua lah, seperti itu. Kemudian ada lagi dari akun netizen M Reza, abang ini lebih cerdas dari Anies dan Rocky. Oke ya.